Selamat siang teman-teman pencinta bonsai kelapa. Pada kesempatan ini saya akan memberikan alternatif cara menumbuhkan tunas. Tadi baru kita dapat bahan kelapa, walaupun sudah ada yang tumbuh tapi masih kecil dan juga sebagian belum tumbuh. Jadi cara yang paling efektif dan tidak menghabiskan tempat yang banyak adalah kita cukup menyiapkan pot dan sabut kelapa. Jadi semua bibit kelapa itu akan kita perem di dalam pot. Mari kita lihat caranya. Pot yang ini cukup kira-kira bisa nampung hampir 15. Kita masukkan dulu sabut kelapanya di bawahnya. Sabut kelapa ini tujuannya biar nanti seandainya akarnya yang ini yang akan tumbuh, jadi kira-kira segitu dia akan menyentuh dasar pot. Jadi kalau semakin tebal ininya, semakin tebal sabut kelapa yang kita berikan, jadi akar yang akan turun akan bisa semakin panjang. Jadi kita tinggal susun. Susun satu persatu. Bibit kelapa kita bisa susun secara berdiri, karena yang akan kita dapatkan nanti bakalan untuk gaya nungging. Jadi walaupun dia sudah tumbuh seperti ini, tidak apa-apa, kita tancap aja di sini, taruh. Nanti otomatis tunasnya akan mengarah ke atas. Akarnya tentunya akan turun. Jadi sistem seperti ini lebih hemat tempat. Kita tidak menghabiskan banyak botol bekas air mineral. Nah, jadi semua kita arahkan ke bawah. Nanti otomatis tunasnya akan menembus ke atas. Akar-akar yang akan ke bawah. Mau tidak mau, karena sudah merupakan hukum alamnya seperti itu. Akar akan selalu mencari arah bawah, sementara pertumbuhan tunas akan selalu mengarah ke atas, mencari langit. Jadi tinggal kita susun, tancap-tancap semua. Kalau yang seperti ini, karena rencana kita tidak akan pakai gaya nungging, jadi tidak usah kita bentuk seperti itu. Jadi selanjutnya kita isi lagi sabutnya, kan, biar tutup. Jadi satu ember ini bisa menampung 15 bibit kelapa. Selanjutnya kita tinggal lakukan penyiraman.
untuk menjaga kelembaban. Siram sampai merata. Karena pot di bawahnya itu ada lubang, jadi air yang kita masukkan akan keluar. Jadi dia cukup membasahi permukaan aja, membasahi semua kulit-kulit kelapa ini. Sepertinya ada yang tertinggal. Ini ada yang tertinggal, lupa kita masukkan. Jadi tinggal kita tambah. Selain seperti ini, walaupun dia sudah tumbuh, akarnya menghadap ke atas, tapi kalau posisi kita tancap seperti ini, nanti akarnya akan tetap turun. Jadi tidak banyak tempat yang dihabiskan. Nah, kita tancap dan siram. Kita siram lagi. Ya, semua kelapa itu kena air. Setelah selesai disiram sampai merata, selanjutnya kita harus tutup biar mengurangi penguapan. Jadi kelembaban yang kita berikan tadi, yang penyiraman, tetap kering kelapanya. Nah, kita tutup dan ikat. Nanti seminggu sekali bisa kita periksa, kita bisa siram. Selanjutnya tinggal kita tempatkan di tempat yang teduh. Kita taruh di tempat yang sejuk di bawah naungan pepohonan. Jadi kondisi persemaian itu betul-betul sejuk. Di tempat yang teduh. Nanti seminggu sekali kita bisa buka, kita siram sambil periksa yang sudah pertumbuhannya panjang. Cara ini lebih efektif, irit tempat, dan simpel dibandingkan cara semai dengan menggunakan botol dan menggunakan media air. Tentunya akan menghabiskan tempat yang banyak. Botol juga kita harus siapkan banyak. Nanti setelah pembenihan kita berhasil, bibit-bibit tadi bisa kita ekspos menggunakan media air. Sehingga tidak perlu penyiraman rutin. Atau kalau dibungkus plastik, otomatis akan mengandung uap di dalamnya. Jadi kelembaban batok itu akan terjaga. Kita tidak perlu menyiram. Seandainya kita tutup pakai kain setiap hari atau setiap pagi, paling tidak kain itu harus kita basahi sehingga kelembabannya tetap terjaga. Sementara kalau kita pakai plastik, secara otomatis embun-embun akan terkumpul di dalam plastik. Jadi tinggal kita isi sumbu
Itu kain yang ini adalah sumbunya. Ini sumbu untuk menarik air dari bawah sampai membasahi pangkal tunas. Tinggal kita masukkan. Jadi air akan kesedot ke atas membasahi pangkal tunas. Karena pangkal tunas itu harus basah, seperti kita menyiram setiap hari. Ini kelapa minion yang dari awal tumbuhnya tunasnya sangat kecil, sekarang sudah mulai keluar akar, hampir mirip. Itu kita bungkus pakai kaos kaki. Yang ini juga minion, akarnya udah mulai panjang. Seandainya kita mau membuat bakalan bonsai yang akarnya menjulang atau panjang, setelah dia tumbuh akar yang kecil-kecil, bisa kita posisikan seperti ini. Jadi akarnya akan sepanjang atau sedalam botol itu. Dan ketika kita mau akarnya lebih panjang lagi, kita bisa sambung botol itu dengan menjadi sambung dua botol jadi satu, sehingga dia akan tinggi menjulang. Ini sudah akarnya udah mulai banyak. Semua akar akan mengarah ke bawah, walaupun pada awalnya pas kita kupas kelapanya akarnya menghadap ke atas, atau secara otomatis dia akan belok setelah merasakan air di bawahnya. Sama seperti dengan pot tadi, ketika kelembaban di bawahnya kita jaga, otomatis akarnya akan turun ke bawah. Yang menggunakan botol, jadi pertumbuhan akarnya juga sudah mulai bagus. Perbedaannya cuma ini menghabiskan tempat yang luas. Demikianlah teman-teman untuk kali ini video sederhana yang saya buat, sehingga dan mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula yang baru mulai untuk belajar membuat bonsai kelapa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, sehingga channel ini bisa berkembang dan bisa berbagi informasi yang lain, tentunya yang akan lebih bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, dan salam sukses.